Halo, Assalamualaikum. Halo guys, sudah tahu belum bahwa yang dikenakan pajak itu apakah harta kita atau penghasilan kita atau bahkan hutang kita? Nah, ini kadang yang suka keliru di masyarakat. Nah, jadi teman-teman, yang dikenakan pajak itu sebenarnya adalah penghasilannya, bukan hartanya atau hutangnya. Nah, jadi kalau penghasilan kita sudah dikenakan pajak PPh 21, maka harta yang dihasilkan efeknya dan hutang itu harusnya sudah tidak kena pajak lagi. Nah, cuman ada anomalinya kadang pada saat lapor SPT tahunan itu ada kejanggalan. Jadi ketika penghasilan kita misalkan sebulannya adalah 10 juta kali 12 atau 13 dengan THR, katakanlah 130 juta. 130 juta katakanlah dikurangi living cost untuk sekolah dan yang lainnya 50%, sehingga sisanya tinggal 60 juta. Nah, harusnya di harta kita tinggal 60 juta kan, baik tabungan atau deposito atau dibelikan yang lainnya. Nah, cuman kadang di lapangannya di SPT tahunan kadang penghasilan kita tadi sisanya tinggal 60 juta, itu ternyata ada juga aset berupa rumah misal 500 juta, hutangnya nggak ada. Nah, ini yang menjadi kadang suka menjadi pertanyaan orang pajak. Bahkan ini menjadi potensi pajak karena 500 juta dikurangi dengan 60 juta tabungan kita, itu 440 jutanya dari mana? Nah, itu yang pasti orang pajak menanyakan dan akan menjadi potensi pajak gitu. Nah, makanya orang pajak akan menghitungnya yang selisih dari harta 500 juta kurangi 60 juta itu 440 juta itu yang akan dikenakan pajak, dianggap sebagai ada penghasilan yang belum dilaporkan. Nah, tapi beda ceritanya kalau di sisi hutangnya kita tambahkan sebesar 440 juta. Jadi sinkron. Penghasilan kita tadi 130 dikurangi living cost dan biaya sekolah misalkan tinggal setengahnya, 60 juta itu menjadi DP, dan DP itu bisa menghasilkan rumah yang nilainya 500 juta, dan ada hutang ditambahkan KPR 440 juta, dan itu menjadi sinkron antara penghasilan, harta, dan hutangnya. Nah, itu menjadi wajar. Nah, sehingga sudah jelas bahwa ketika penghasilan itu sudah dipotong pajaknya, maka harta dan hutang itu tidak kena pajak. Dan kalau harta itu melebihi dari penghasilan kita, maka harus dimunculkan hutangnya agar sinkronisasi antara pendapatan, harta, dan hutang itu menjadi wajar. Begitu dulu, jadi sudah jelas bahwa yang kena pajak itu adalah penghasilannya, bukan harta, bahkan hutang tidak kena pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.